Sobat JKNE, perkenalkan nama saya Maureen Stefani. Saya adalah alumni dari School of Worshipper. Dan saat ini saya ingin menceritakan apa itu School of Worshipper menurut saya dan kenapa saya ikut School of Worshipper. Menurut saya, School of Worshipper adalah sebuah sekolah dan salah satu tempat di mana kita bisa belajar menjadi seorang penyembah. Jika Anda seorang worship leader pelayan gereja atau seorang pribadi yang ingin lebih lagi belajar tentang penyembahan, maka sekolah ini adalah tempat yang tepat. Alasan saya sendiri kenapa masuk ke School of Worshipper saat itu memang saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menambah value diri, memberi yang terbaik di pelayanan untuk Tuhan. Karena saya seorang worship leader di gereja saya. Saya ikut 2 periode, bukan 2 kali ya sebenarnya, 2 periode di sekolah ini dan saya merasa sangat diberkati. Bahkan kalau bisa ikut lagi, saya tidak akan menolak begitu, karena saya banyak belajar dan banyak memperbaiki diri dan banyak yang saya dapatkan dalam sekolah ini. Beberapa hal yang saya dapatkan, satu misalnya, seorang penyembah harus mudah diatur. Seorang penyembah harus bisa mengendalikan diri. Seorang pelayan harus siap melayani, tapi siap untuk tidak melayani. Siap nggak dibatalin pelayanannya? Harus siap ternyata, siap tidak melayani. Kalau saya belajar dimensi penyembahan, saya juga belajar bagaimana praktek memilih lagu, bersikap di dalam menjadi seorang worship leader di lagu ibadah raya, lagu komsel, ibadah penghiburan, tentunya beda-beda kan. Di sekolah ini juga diajarkan mengenai karakter diri, gambar diri, bagaimana sih kita seharusnya begitu. Banyak yang saya dapatkan pokoknya. Sekarang di School of Worshipper live setiap Jumat jam 7 sampai jam 9 malam di Facebook, dan saudara bisa belajar tentang hal-hal ini di live show tersebut. Jadi ayo bergabung di dalam Facebook live show JKNE setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Tuhan memberkati. Ada lagu lama kan, ini masih suasana Pantai Costa. Bukan gereja Pantai Costa, bukan ya, jangan salah mengerti. Tapi suasana Pantai Costa ya. Api Kristus sudah menyala. 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 Biarlah api Tuhan, api Roh Kudus itu menyala di hati kita. Ada haleluya. On fire. Rasa-rasa seperti KKR di lapangan ini tadi gitu ya. Jangan sampai ada yang nanti pemirsa bilang more gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi sahabat-sahabat worshipper di
tema kita be a humble person. Menjadi pribadi yang rendah hati. Oke. Nah, saya tertarik gitu tiba-tiba Pastor Samuel itu menyanyikan lagu Api Pantekosta tadi itu. Api gitu. Nah, begini gitu. Banyak di beberapa pengalaman yang saya perhatikan gitu. Mereka yang dulunya bukan siapa-siapa. Bahasa kerennya bahkan semut pun tidak kenal sama mereka gitu. Tiba-tiba itu gitu. Kalau kenal ngeri itu ya. Tiba-tiba begini Pastor. Tiba-tiba Temennya semut. Tiba-tiba gitu. Itu ada lagunya. Malu aku malu. Pada semut merah. Kenalannya semut masalahnya. Ketika mereka ngalami pengalaman dipenuhkan dengan Roh Kudus gitu. Terus tiba-tiba gitu loh, gitu. Dalam perjalanan waktu selanjutnya gitu. Mereka lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta pelayanan gitu. Kemudian jam terbangnya mulai banyak gitu. Terus tiba-tiba jadi pribadi yang aneh. Beda. Yang sulit untuk disentuh. Untouchable man. Gitu ya. Sulit untuk disentuh. Gitu. Seneng bahasanya Saudara. Ini kayak terlintas kan. Tadi Pastor Samuel bilang sesuatu yang asing buat saya ini. Tolong dulu Pastor. Ya itu, jadi kayaknya lebih gampang ketemu Tuhan daripada ketemu pendeta. Iya. Pernah nggak sih pemirsa alami itu, khususnya jemaat-jemaat mungkin? Iya, gitu. Angel banget. Angel itu kayak apa ya? Susah banget ketemu sama pendeta ini. Betul. Lebih gampang ketemu Tuhan gitu. Benar, betul. Nah, dari pengalaman Pastor Riki gitu loh. Pernah lihat model-model yang seperti itu nggak, Pastor? Banyak. Mungkin Nah, ini mewakili suara hati pemirsa. Iya. Nah gini, mungkin pemirsa kalau ngomong kan sungkan. Kita aja ngomong nggak apa-apa. Tenang, karena kita bukan gereja nih ya. Karena kita bukan gereja. Dan kita nggak di bawah sinode ini. Sogenenya tidak di bawah sinode. Kita kan ngomong atas nama Sogene. Kecuali atas nama sinodemu, gerejamu gitu. Hati-hati. Sinode ngeliat loh ini, mantau nih. Sinode mantau nih. Pulang dari sini gitu, sudah SP gitu kan. Mungkin bisa diceritakan Pastor Riki gitu. Ada kawan-kawan yang modelnya seperti ini gitu. Kalau saya sebetulnya nggak begitu sependapat dengan kata pertama tadi. Jadi bahasa begini kan tadi dikatakan setelah dia dipenuhi Roh Kudus, gitu ya. Sebetulnya Roh Kudus itu sama kayak begini. Kalau Anda ada di gereja, ketika Anda ada di gereja, Anda memuji dan menyembah Tuhan. Waktu tadi di rumah Anda ribut dengan entah anak, entah suami, entah istri, gitu ya. Di gereja itu Roh Kudus nggak akan menghakimimu. Roh Kudus nggak akan bilang, kamu tadi munafik abis sama istrimu, abis ribut sama anakmu, abis gini terus sekarang kamu memuji menyembah Tuhan. Enggak. Roh Kudus itu tidak akan menuduh seperti itu. Yang nuduh itu cuma iblis. Iblis itu dia tuduh. Nah, cuma Roh Kudus atau Tuhan sangat berharap kondisimu di gereja, kondisimu di pelayanan, kondisimu di atas mimbar dengan di bawah mimbar sama. Itu. Yang tadi tak berubah nih ya. Adanya itu tadi. Ya. Berubah ya. Kondisi Anda di sini dengan kondisi Anda nanti sudah nggak streaming sama. Ya artinya kalau memang Anda pribadi yang rendah hati ya tetap rendah hati. Pribadi yang murah senyum ya tetap murah senyum gitu. Itu maksud saya gitu ya. Pribadi yang care ya tetap care. Jangan kita di sini misalnya ada teman atau siapa yang minta didoakan seperti streaming kita berapa waktu lalu, ya kan? Lalu baik kita akan berdoa supaya hidupmu dipulihkan, engkau disembuhkan dan begini. Tapi sebetulnya dia orang yang nggak peduli, nggak care. Nah, dia hanya care ketika dia lagi streaming, dia care ketika dia lagi dilihat orang, ketika dia lagi memimpin, gitu. Nah, menurut saya itu bukan pribadi yang humble, pribadi yang rendah, bukan. Nah, saya lihat ini dari sisi misalnya seorang pelayan mimbar, dari sisi worship leader. Pernah juga saya punya pengalaman di Jakarta, seorang pemain musik. Wah dia menurut saya senior nih, pada zaman itu dia sudah senior. Terus sekali waktu saya lihat ada seorang pemain musik junior pengen belajar.
Dia kemudian seorang pemain bass. Nah, dia main bass. Wah, waktu si junior ini mau ngelihat cara dia bermain, ditutupin mainnya. Jadi nggak bisa ngelihat dia nggak bisa belajar. Karena kalau main bass itu kan bisa nutup semua jarinya kan, gini kan. Dia sampai ngelihat saya sampai gini, kasihan. Akhirnya saya tegur. Saya bilang, lu nih gimana sih? Tuh anak mau belajar, masa lu tutupin mainnya? Takut dicuri ilmunya gitu. Iya, ya dia bilang sih enggak, gue kan lagi pelayanan kata gitu. Kalau mau belajar nanti ada waktunya. Gue bilang, lu sih berdalih itu. Ya namanya orang, ya dia biasanya main, tapi begitu dilihatin dia ditutup-tutupin mainnya. Itu menurut saya bukan pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, bukan. Ya. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, menurut saya, ya itu tadi dia pribadi yang terbuka. Pribadi ini jujur ini gue mungkin bicara agak sedikit personal ya. Inilah hal-hal yang sedang gue pertajam di beberapa tahun terakhir. Sedang aku pertajam betul-betul bagaimana Tuhan jadi pribadi yang nggak cuma dengan orang-orang yang ada di bawah, di atas apa di sesama, tapi justru teman-teman yang ada di bawah kita. Arti di bawah ini pengertiannya dalam skill ya. Jadi ada beberapa teman kalau tanya, gimana sih Kak cara bisa menghidupkan suasana? Aku nggak dengan sombong berkata, ya ikut sogene aja gitu ya. Nggak, aku juga bagi tipsnya gitu ya. Ya cuman aku bilang, kamu nggak bisa belajar sepotong-sepotong gitu. Jadi sekali lagi, pribadi yang rendah hati itu dilihat dari cara dia juga berbagi apa yang dia punya. Ya, ini saya berbilang apa yang dia punya, saya ngomong bicara soal skill, bicara soal pengalaman, bicara soal apa yang sudah pernah dia lalui dan dia bagikan kepada orang-orang yang atau pelayan-pelayan mimbar yang belum atau lagi belajar tentang itu. Gitu. Menarik itu ya, karena mungkin ada orang-orang yang pikirnya, ini sainganku ini nanti. Next sainganku ini. Ya, nanti Jogo diambil lagi. Jogo diambil nih. Ini besok Tuhan tidak bisa berkati saya ini. Ya salah satunya itu. Jadi salah satunya orang yang menurut aku tidak humble itu adalah karena dia takut tersaingi. Ya. Takut nanti dia akan lebih dipakai ya karena dan menurut kita gini, memang kalau kita lihat dari zaman ke zaman, kita pasti akan suatu hari nanti ya kan masa ya contoh gini namanya umur ya. Ada masanya itu. Iya dong, kan? Ya misalnya dulu zaman-zaman, maaf saya nggak nyebutin apa, cuma zaman-zamannya misalnya dulu seperti ada worship leader senior ya. Salah satunya seperti almarhum Vetri Kumase. Itu senior banget itu. Ya. Kak Williar Kontu itu kan senior banget itu, ya kan? Nah sekarang kan mereka kan juga merelakan zamannya mereka berakhir bukan berarti mereka berhenti pelayanan ya, bukan. Maksudnya ada kader, ada anak-anak muda, gitu. Lah kalau mereka mau merasa tersaingi ya gimana? Pasti akan tersaingi terus, gitu. Kalau saya sih ya udah santai aja. Nanti muncul ada misalnya nih ternyata Shogun In nanti ada yang meniru gitu, dia munculin lagi sekolah entah sekolah apa sih itu, ya silakan dong, ya udah deh nggak apa-apa, gitu sih, gue buat kita santai-santai aja, gitu. Oke. Mungkin dari Pastor Samuel ada. Tapi ini ada satu ini yang dari Ibu Morin. Oke. Kalau di Shogun pengajarnya gampang kok ditemuin semua rendah hati. Luar biasa. Mantap ini. Mungkin alumni malah bilang gini ya, pengajarnya gampang, malah ada pengajaran yang datang kepada kita. Ada Ella juga setuju banget Kak. Kita bukan itu tadi. Apa itu? Apa tadi? Coba diulangi lagi Pastor Samuel itu. Unstop. Susah disentuh lah gitu. Tuh dengerin dulu gurunya ngomong. Untouchable. Aku cebel sama kamu. Cebel itu kan seneng betul. Tapi itu sering terjadi itu ya Pastor ya. Kalau di dalam pelayanan segala macam. Jadi ditanya nggak ke saya tadi? Oh jadi ya. Jadi tapi begini Pastor Ricky. Jadi ya silakan Pak. Jadi begini Pastor Ricky. Boleh ngomong. Enough. Oke. Silakan. Gimana Pastor Ricky? Loh,
Jadi saya ngomong Pastor Sam. Oh iya. Silakan, oke. Saya ngomong. Ya. Lanjut. Saya ngomong. Oke. Ini Silakan. juga pembicara Sogene loh, jangan. Oke. Mari Pastor Samuel. Gini, saya tertarik tadi dari kepenuhan Roh Kudus ya. Nah ini jadi kita harus meluruskan satu hal ya, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu tidak hanya berkaitan dengan masalah glosolalia. Nah, ini yang dipahami oleh aliran Apa itu Pastor glosolalia Samuel? itu berkata-kata dalam bahasa lidah ya gitu ya. Iya, oke. Saya kira dan itu juga kan baru diterima oleh sebagian gereja. Gereja yang lain juga tidak menerima itu. Dan Sogene tidak membahas tentang glosolalia juga sih. Iya, betul. Enggak. Nah, cuma saya mulai dari situ. Oke lah, memang ada glosolalia. Tapi kan pemahaman gereja-gereja tentang glosolalia itu juga berbeda. Iya. Walaupun teks tentang glosolalia itu ada di Alkitab, tapi pemahaman gereja-gereja berbeda. Oke. Nah, tapi orang-orang itu hanya berhenti di berkata-kata saja, entah nubuat. Nah, kalau nubuat semua gereja itu paham. Iya. Semua gereja menyetujuinya, tinggal teknis pelaksananya bagaimana. Berkata-kata dengan bahasa roh, lalu semua karunia-karunia itu. Nah, banyak orang hanya berhenti di situ gitu loh. Dia lupa bahwa sebenarnya tujuan dari kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sesuatu yang hebat secara fisikal, supernatural gitu, bukan gitu loh. Untuk menghadirkan Kristus di dunia, memang salah satunya lewat hal-hal yang bersifat adikodrati, yes gitu loh. Tetapi bukan hanya itu. Justru yang lebih mengena sekarang itu menyentuh orang di dunia bukan hanya dengan kuasa adikodrati, tetapi dengan kuasa kasih. Itu yang lebih menyentuh kalau menurut saya. Nah, jadi kalau dengan adanya dengan pengertian yang lebih ya, saya kira bukan lebih maju juga sih, tapi lebih melengkapi dengan pengertian tadi, kita akan jadi nangkep bahwa orang ketika penuh Roh Kudus bukan hanya wah jadi hebat gitu loh. Karena dia jadi hebat, dia untouchable man. Gue gitu loh, siapa? Gue bisa nyembuhkan orang gitu loh. Sulit bisa ketemu gue gitu loh. Iya beneran gitu, memang ada kayak gitu. Nah, dengan alasan-alasan segudang itulah. Tapi kalau dia tahu bahwa kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupannya adalah kepenuhan juga tentang kasih Tuhan dalam hidupnya dia, beda lagi ceritanya dong. Dia harus bisa menjadi pribadi yang mengasihi sesama. Itu tadi salah satu contohnya adalah gampang dipegang lah, gampang ditemui. Dan makna lagi yang lebih hebat lagi saya kira di ayatnya itu sendiri. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya kan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata turun ini menjadi menarik sebenarnya. Nah, saya turun itu kita akan belajar tafsir Alkitab ya. Ada ilmunya itu hermeneutik ya, ada ilmu tafsir, ada yang dari konteks, ada yang dari bahasa dan macam-macam. Nah, oke lah kita lepas dari tafsir akademis seperti itu. Tapi kata turun itu mempunyai makna metafor menurut saya sih ya. Menurut ada makna yang lain. Jadi turun itu apa sih turun itu? Turun itu adalah sesuatu yang dari tempat yang tinggi dia ke bawah. Itu turun. Jadi menarik ya. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun. Padahal kan itu kan bahasa perlambangan sebenarnya. Roh Kudus itu turun berarti fisik bukan gitu loh. Nah, cuma ada makna yang khusus yang menarik di situ kalau kita lihat di salah satu kitab Perjanjian Lama yang berkata begini. Tuhan Allah ada di tempat yang maha tinggi, dia juga bertakhta gitu di hati yang hancur dan rendah hati. Ya, kata turun itu menurut saya lebih menganalogikan dengan satu pengertian Roh Kudus itu jadi memenuhi seseorang itu dengan istilah turun, berarti orang tersebut menempatkan dirinya di bawah. Itu lagi be humble. Nah, nangkep lagi. Jadi kalau kita ngerti kepenuhan Roh Kudus, esensinya adalah kerendahan hati juga ternyata. Justru membuat orang jadi rendah hati. Iya. Dan untuk menerima, jadi bukan hanya membuat ya, tapi dia Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ketika orang itu memposisikan dirinya dalam posisi rendah di bawah, Roh Kudus kan turun. Itu pengertiannya kan dari kalau kita nangkepkan seperti itu. Nah, itu esensi kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika orang hilang esensinya, yaitu tadi. Jadi esensi hati yang rendahnya hilang, dia dapatnya di kuasa, sombong. Jadi tinggi hati. Tinggi hati. Iya, betul. Amin. Itu ini ya Pastor Samuel, seperti yang saya teringat satu ayat di Yakobus 4.
muncul ayat-ayat semua ini. Nah, ini Hari karena ini memang topiknya mendalam ini. Topiknya mendalam. Supaya mereka tahu juga bahwa Sogene itu bukan cuma bincang-bincang ngalor ngidul Sri Mulat itu. Di Yakobus 4 ini, ya kan? Di Yakobus 4 dia bilang gini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ya kan? Maka Dia yang akan meninggikan, ya kan? Saya makanya memang betul sih, karena dari Sogene itu yang dikasih ajar atau yang dilontarkan, yang diajarkan itu seringkali karakter, ya kan? Karena penting sekali supaya itulah yang bisa connect langsung, ya kan, selalu bisa ditemui kayak seperti tadi yang sudah di atas tapi ndak neko-neko kalau orang ngomong, Tetap rendah hati. Tetap mau belajar, ya. Tetap mau dinasehati. Yes. Akhirnya kembali ke situ juga. Kembali ke situ juga. Gitu, Pastor, gitu. Ya, iyalah. Saya justru pernah dinasehati oleh ya boleh katakan nasihat justru oleh peserta atau alumni. Ya, nah saya punya pengalaman itu. Justru kita kan sering berapa kali kita training, berapa kali apa, mereka banyak kasih masukan ya kita harus rendah hati terima itu gitu. Rendah hati terima itu banyak. Kalau mau diceritain ya saya juga lupa pokoknya pernah kita training di Palu, pernah kita training mana, saya dapat masukan dari peserta justru. Ya nggak apa-apa buat kita, justru kita ada kan, hidup kita bukan kita yang menilai kan, orang lain yang menilai kan, ya kan. Kalau saya mau pakai ayat firman Tuhan juga kan dikatakan kita ini suratan. Iya kan? Iya, suratan. Bukan suratan takdir gitu. Bukan suratan takdir. Suratan yang terbuka. Iya, terbuka. Dibaca. Iya, dan kita kan kasih training lewat teori, ya. Nah, kalau kembali ke firman kan sebetulnya khotbah yang berhasil atau training yang berhasil. Apa? Ada istilah apa tadi? Khotbah ini. Jadi pemirsa, itu salah satu istilah baru kami dari generasi Mas itu. Khotbah. Bukan khotbah, tapi khotbah. Khotbah yang berhasil. Banyak dipengaruhi oleh teman kita ini. Iya, teman kita di Minasa. Ada pertanyaan kayaknya itu tadi itu. Ini di situ di Facebook saya juga ada pertanyaan. Mau jawab? Mungkin di teman-teman ada pertanyaan kali, coba. Belum muncul. Ini ada dari seorang rekan. Eko gitu bertanya. Lalu di situ juga ada Cakra. Itu pertanyaan tuh kayaknya. Apa? Bisa Bacakan. Nah, kalau yang itu tim yang ada di sini. Untuk Cakra. Oke. Cakra. Om Rio mungkin yang bisa baca itu. Maaf, mau tanya soal School of Worshipper, kapan ada pendaftaran lagi Kak? Biayanya berapa? Iya. Dan aturan mainnya untuk ikut Sogene bagaimana ya Kak? Semenjak pandemi global ini biayanya kita naikkan jadi 15 juta per peserta ya. Ya dihitung dari kosnya semuanya. Cocok lah ya. Nggak mahal ya. Nggak mahal ya. Iya. Apalah arti 15. Materi yang akan didapat itu tidak ternilai. Iya. Jadi kalau ketuanya gini. Ini kita live loh ini. Kita Oh live. Kita bilang Jaga orang- sikap. Bukan 15 juta aja itu. Ini 15 juta bener enggak? Nggak bercanda. Teman-teman semuanya. Enggak sih, enggak serius ya. Enggak. Untuk pendaftarannya. Bisa nego lah harga. Untuk pendaftarannya kapan lagi dibuka itu kita tunggu ya dari pemerintah juga. Setelah nanti pemerintah sudah mengizinkan kita untuk beraktivitas secara normal, ya mungkin kita akan ini ya. Ya, kita akan membuka pendaftaran. Kalau contoh yang kemarin Pak Wahyu mungkin kira-kira sebagai satu perbandingan tuh. Oke. Untuk Karena, lokal Semarang ya. Untuk kota Semarang karena teman-teman harus juga paham bahwa ada kosnya. Misal kata kita sewa tempat, terus yang lain-lain semacam itu. Jadi memang ada biaya. Tapi Sampai hari ini kami belum punya tempat sendiri, jadi kami masih pakai gedung pertemuan. Ya. Betul. Untuk itu jadi ada kos. Kita ada Ya. ini Ada sewa. gereja-gereja yang menyediakan diri. Ya, ada gereja yang ya meminjamkan tempatnya. Tapi memang lebih banyak kita menyewa gedung. Iya. Gedung ya. Ya kan? Lebih netral ya. berapa waktu pas terakhir Pak Wahyu yang di UTC Hotel tuh? Iya.
Ya, sebelum menyebutkan kontribusinya, yang satu lagi gitu, yang tidak kalah pentingnya, Apa? selalu ada konsumsi. Oh iya betul. Konsumsi ya. Konsumsi gitu. Karena kalau orang itu makan, bawa kebuka, Naik ke atas. naik ke atas terbuka gitu. Itu kita memakai filosofi dari perjamuan makan Yesus Kristus. Ada coffee break. Ada coffee break. Coffee break. Jadi sahabat-sahabat worshipper dimanapun Anda berada gitu, semua kontribusi yang Anda berikan kepada kami itu kami kembalikan juga buat sahabat-sahabat semua gitu. Seperti tadi, selain untuk sewa gedung, untuk konsumsi, untuk coffee break gitu. Lalu ada sertifikat kita berikan. Sertifikat juga kita berikan. Ini Kerjasama dengan Bimas Kristen biasanya. ada handbook gitu. Dan yang lain-lain gitu. Jadi berapa waktu pas terakhir Pak Wahyu? Kalau ditanya lah, untuk 150 ya? trainernya, dapat apa itu? Dapat doa gitu. Semoga dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi gitu. Iya. Kalau kemarin teman-teman itu 150.000 per orang dari selama 2 hari. 2 hari kita nginep di situ. 2 hari itu 2 hari full, 1 kita malam. dapat snack, dapat ini segala macam. Nginep ya pesertanya. Kita nginep. Berapa? 150 ya? 1.500.000. 150. Itu kalau waktu 150.000. Semarang. 150.000. 150.000. Jadi dengar baik-baik sahabat-sahabat. Hanya worshipper semua, 150.000. Cuma memang 150.000 gitu. memang next kita juga harga itu mengikuti Kondisi. kondisi. Iya. Jadi per setiap ini Ya berarti kita- benar kan sesudah COVID ini kan ya gitu. Mungkin ada perhitungan yang pasti dengan nominal apa yang kita keluarkan Yes. dengan apa yang kita dapat itu enggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan gitu. Betul. Karena yang kita dapat itu sangat-sangat Luar biasa. luar biasa. Tapi justru ini mungkin pemirsa juga harus tahu. Iya. Justru dengan COVID, ya memang kita ada pertemuan. Contoh yang dalam waktu dekat bagaimana? Jadi ada kelas juga, Cakra. Ada kita juga bisa buat kelas melayani di kelas, tapi bukan sifatnya apa itu bertatap muka. Tatap muka. face to face. Tapi kita Memakai coba sistem online. Online. Iya. Zoom meeting, Gitu. Ya. pakai Zoom atau pakai aplikasi yang lain. Yaps. Dan itu akan diadakan di dalam waktu dekat. Kami akan mengadakan itu. Bisa pakai itu dan mungkin costnya lebih Ya, bisa diminimalisir. ya minimal. Ih, itu ada kemuliaan Tuhan cahaya itu di belakang kita tadi tahu. Yes. Kilat ya. Ada itu yang kalau 2 hari itu berapa sesi itu? Kami memberikan keseluruhan sesi ada 12 sesi, tapi kita padatkan bisa sampai menjadi 10 sesi. Jadi selama 2 hari 1 malam gitu, itu sahabat-sahabat mendapatkan 10 sesi. Tapi sebenarnya lebih idealnya itu 3 hari 2 malam gitu ya, Pastor Rigi ya. Ya. Gitu. Itu lebih ideal gitu. karena saya sebetulnya lebih atau kita ya itu ingin tidak hanya teori. Iya. Nah, justru di Shogeni adalah tempat di mana Anda bisa praktek. Yaps. Lalu kami akan coach Iya. gitu ya. Kami akan coba bimbing. Jadi mungkin ada hal-hal yang keliru, ada hal yang salah kita betulkan. Nah, makanya kenapa butuh sampai 3 hari agar di hari terakhir itu biasanya kita full dengan sesi praktek. Ya. Jadi di coaching juga bagaimana harmonisasi, bagaimana estetika bernyanyi itu. Cara pegang mic. Ya miking namanya ya miking. Jadi Terus, ada sebenarnya sesi teknis ada, Ya. ada. Tapi kita memang diutamakan dulu di karakternya. Jadi jangan takut juga kalau nggak dapat teknik, ada. Dapat teknik. Mic-nya, cara megang mic-nya aja dikasih tahu. Terus cara itu di depan itu dikasih Itu, tahu. tapi luar biasa dengan nominal segitu. Itu Semarang ya? Iya. Kalau Itu ada lanjutan lagi pertanyaannya. Ada lanjutan lagi nggak kebaca. Maaf ya pemirsa, mata-mata kita semua udah. Iya. Itu yang di bawah itu tolong tim bisa ikut Apa itu? yang paling bawah Cakra. Oh ini, maaf apa boleh? Maaf terus ini Cakra. Oh ya Ini udah Pak. kayaknya Kami maafkan. Karena Lebaran Kami mungkin maafkan ya. ya. Kami maafkan. Maaf apa boleh bisa ikutan
bergabung Kak Us, silakan. Oh silakan. Di mana? Di Zoom-nya atau apa? Belum tahu ini. Oh, kalau di Zoom-nya itu memang sudah oleh itu sudah satu paket dengan yang Jakarta besok. Ya mungkin nanti Pastor Wahyu bisa lanjut dengan menginformasikan. Betul. Karena kemarin ini Pastor Riki. Ya. Kemarin ada satu teman di Facebook namanya Januar ya Pak. Sama Ya. Januar ini ketika ada lagu kita yang pecahkan roti, dia komen di situ. Dia komen bilang, rindu ini gitu. Dia sekarang posisi lagi di Papua. biasa. Kemarin coba kita ngobrol kalau sudah selesai atau bagaimana bisa sokeni dia ke sana. Apakah nominalnya sama? Atau bagaimana ini? Oh iya, itu nanti biar nanti di jalur antara manajemen dan manajemen lah bicara ya. Ya, pokoknya semua bisa diatur lah ya. Namanya pelayanan. Sahabat-sahabat semua yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, nanti bisa Japri-japrian. Ya, menghubungi saya gitu. Nomornya? Nanti akan ada nomor yang dibagikan buat sahabat-sahabat semua. Ada maaf lagi? Maaf. Tiada maaf bagimu. Gabung di semua aplikasi Kak. Ini maaf terus nih. Mau bergabung di semua aplikasi? Mau ikut gabung di semua aplikasi. Di Zoom maksudnya. Semua aplikasi dia bilangnya. Semua aplikasi Zoom kali ya. Oh. Ya mungkin dia minta bergabung di Play Store aja mungkin kayak bisa. Gak apa-apa, Cakra bisa. Tinggal hubungi Pak Wahyu secara pribadi di Messenger, di nomor HP-nya yang ada di tit. Bukan tit ya. Bukan tit, bukan. Di bawah ini. Di Facebook cari aja nama saya Wahyu Tunggal Sejati gitu. Akan ada nomor yang bisa Anda hubungi langsung dari HP saya sendiri. Ya. Tidak dikelola oleh ini kan, sekretaris atau apa staff. Ada pertanyaan lagi? Menjawab pertanyaan atau mau nyanyi dulu atau boleh, ada lagi mau sampaikan sesuatu? Kalau ada pertanyaan mungkin dari Pastor Riki ada Apa nih? satu yang lagi bertanya atau jangan pernah bertanya. Ada request lagu? Ada request lagu? Iya. Emang ada laskar khusus? Setauku ada laskar cinta. Laskar tantangan ini. Itu siapa itu? Ini istrinya si ini. Ella ini istrinya si Putra. Iya dari Jakarta. Dari Jakarta ini. Ya. Ini anak Jakarta ini. Kena PSBB ini. Oke. Ada pertanyaan dari ini, Saudara Kristianto. Saya ada pertanyaan, apakah dengan berbahasa roh itu salah satu standar syarat untuk menjadi seorang WL? Seandainya orang tersebut belum dapat karunia bahasa roh, tidak menjadi WL atau pemimpin pujiankah? Karena mungkin ada satu gereja atau bagaimana pengalaman pribadi mungkin. Ya, ini bisa ditanya ke trainer. Kalau buat saya tidak harus. Bukan kriteria utama. Bukan. Yang penting dia bisa bernyanyi dengan baik dan benar, bisa menguasai diri. Menguasai diri dalam arti percaya diri ya di atas mimbar dan bisa punya daya tarik. Itu penting untuk kalau ini bicara teknis ya. Saya bisa dia punya daya tarik. Nah, untuk bicara soal bahasa roh saya rasa nanti begitu dia makin banyak jam terbang saya sampai hari ini setiap saya pimpin pujian atau apa, saya sangat jarang melakukan hal itu, ya. Kecuali betul-betul memang situasinya dibawa ke sana, oke. Dan kita memang betul-betul Roh Kudus itu kan tertib, dia bisa juga memberi informasi kepada kita di zonanya kita. Jadi kalau zona itu dirasa kita memang betul-betul terdorong, ya silakan. Tapi kalau memang tidak, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting dia nggak bisa bahasa roh. Yang penting dia memang, yang penting bahasa saya gini, dia nggak bisa bahasa roh nggak apa-apa. Yang penting dia ngeroh bener-bener. Wah, itu betul. ngeroh dia. Itu yang seperti yang Ngeroh itu apa tuh? Yang merendahkan. Apa maksudnya ngeroh? Ngeroh itu artinya dia jaga kekudusannya, jaga pikirannya, matanya, ya gitu. Karena banyak pemimpin Bukan pujian yang ngerong-ngerong ekstrim-ekstrim. Oh, bukan. Oh, itu ngerok. Ya itu ngerok.
Ngeroh tuh artinya rohania. Ada yang maksudnya gini, ada yang ngeroh itu bukan yang ngeroh yang saya melihat. Saya lagi melihat. Ada embun hitam di atas kepalanya Alwis. Ada kutuk di kepalamu. Bukan itu. Bukan ngeroh itu, bukan. Ada yang bilang gini ya. Oh, kayaknya pemain musiknya tidak satu roh dengan saya. Berarti kalau kamu Roh Kudus ini masa roh najis gitu. Jadi ya enggak. Kita enggak masuk di ranah itu ya. Jadi Sogen bukan di ranah ngeroh itu, mungkin ada kelasnya lagi sendirilah. Ada yang bisa menyampaikan itu. Kita enggak. Masuk di dimensi roh. Dimensi roh. Ya terus, itu ada pembicaranya khusus lah sih, mungkin khusus itu. Saya mau kasih informasi gini ya. Tadi kan kita sempat bahas soal nominal berapa ikut ini kan training. Saya pernah ada salah satu alumni sekolah teologi ya. Dia tanya, Kak ikut kalau saya ikut, kan dia habis ikut Shogen E. Jadi Shogen E mengadakan training di sekolah Alkitab itu. Masih ingat ya? Ya, lalu dia tanya nih, saya pengen sekolah lagi di sekolah pujian penyembahan di satu sekolah, gitu. Lalu saya bilang silahkan, gitu. Sesudah dia, kalau nggak salah antara seminggu kemudian dia kasih kabar ke saya, waduh Kak, aku nggak kuat bayarnya. Kenapa? Iya saya bilang tadi 15 juta modulnya untuk sekolah pujian penyembahan. Modulnya di School of Worshipper tadi berapa nih? Iya. 1,5 juta gitu. Iya. 150.000. Dia ikut sekolah itu 15 juta. Gitu. Kalau yang ikut sekolah yang itu ya. Ya, saya tidak mengecilkan sekolahnya loh ya, cuma ya kalau saya cuma bilang bahwa Shogen E di mana saya nggak bilang sekolah ini sempurna. Tapi bagi saya sekolah pujian penyembahan ini akan sangat cukup bisa membekali Anda. Iya. Dengan hanya ya tidak perlu sampai berjuta-juta. Iya. Oke. Ada permintaan maaf lagi dari Saudara Cakra kita. Nggak apa-apa, masih ada 1000 maaf bagimu. Tapi enggak, di atasnya Saudara Cakra itu ada Mbah Leo. Wah, ini dia ini pemirsa paling setia dari Shogen E, Mbah Leo. Shalom Mbah Leo. Mbah Leo ini sudah lama nggak naik lagi ke Gombel ini. Ini Mbah Leo ini angkatan pertama streaming Shogen E sampai sekarang. Shalom Mbah Leo, tetap sehat ya, sehat luar biasa. Ada Pak Panda Handoko. Shalom. Shalom Pak Panda. Empengnya mana Pak Panda? Terus menyimak setiap episode yang ada ini. Gitu. Muhammad ini yang sahabat kita dulu ya? Ya. Dari Manado. Iya. Siapa Pastor? Muhammad Yeremia Riki Setiawan. Shalom. Shalom Brother Muhammad. Hamba Tuhan. Dari Sulut. Bersama-sama. Dari Sulut. Dari Sulut. Pernah ke sini? Pernah ke rumah singgah Gombel? Luar biasa. Shalom ya. Kalau yang di tempat sini belum ya? Di Gombel ini. Siapa? Pernah di sini Gombel? Siapa? Yang tadi? Pernah di Gombel. Iya, sudah di Gombel nih ya. Di sini di Gombel. Datang di sini. Itu tadi belum dijawab lagi. Apa ini? Maaf. Apa itu? Mau request lagu. Iya. Apa? Pak Riki. Apa? Mungkin kami minta izin untuk belajar seminggu ya, minggu depan. Jesus I believe. Kalau ini kan kita maaf. Kita minta maaf. Kita minta maaf. Gantian kami minta maaf ya. Apa Jesus I believe? Bukan ya? Bukan. Ya. Hillsong. Tadi di belakang tadi Pak Pastor Riki sempat izin kepada saya gitu. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat worshipper. Ya. Hari ini saya lagi senang sebetulnya. Senang saya. Agak-agak senang karena artinya saya berhasil melewati usia pernikahan gitu. Ya. Yang berapa Pastor? Saya tuh yang ke-15. Ya. Saya saking senangnya sampai saya menulis. Maaf ini, Iya. Mas Samuel. Ini senang bukan sedih. Kasih backsoundnya sedih, yang senang. Romantis. Kayaknya
Pastor Ali juga bisa membedakan antara yang romantis. Bagi dia romantis itu udah kisah sedih. Itu kalau saya ngomong. Jadi saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah memberikan perhatian dengan memberikan ucapan-ucapan. Ya. Saya sangat berterima kasih. Saya tuh tadi pagi saya menulis gitu ya. Tulisan saya itu begini tadi pagi. Jadi begitu saya masuk usia ke-15 itu saya menulis begini. Ya boleh diiringi musiknya gitu ya. Iya. Begitu banyak perbedaan yang harus melebur menjadi satu. Begitu banyak kemauan yang harus menghasilkan satu keputusan. Begitu banyak rasa yang harus dikalahkan demi satu yang memberi rasa sukacita. Butuh banyak peristiwa yang harus dilewati untuk belajar praktek satu firman, yaitu kasih. Tidak cukup waktu 15 tahun, tetapi butuh waktu seumur hidup. Aku senang dan tidak akan pernah menyesal mengenalmu. Aku senang belajar dan berproses denganmu. My beautiful wife Tina Rachel. Thank you for accepting me and my all of my being. I love you so much. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah memberi ucapan kepada kami. Usia 15 itu usia tunas remaja. Kunci D. Semua karena cinta. D ya? D. Pastor Riki, kayaknya istrinya ada di sini. Panggil dong, dipanggil. Tenang. G dong. Buat teman-teman semuanya yang di rumah maupun di mana aja. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Jadi duduk, samping geser sedikit. Enggak di sebelah sini. Geser Di sebelah sini. aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Terima kasih Tina. Saya cuma mau bilang gini. Waktu 15 tahun itu angka remaja. Ya. Jadi anak kalau 15 tahun itu usia masuk remaja dia. Nah, jadi rumah tangga kami berdua ini sedang permajaan. mendekati Sweet 17 tapi bukan sudah. Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta mampu diriku
God bless you. Cium. Ya. Semakin romantis, semakin harmonis, langgeng sampai kakek nenek. sampai kakek nenek ya. Memisalkan. That's good. Oke. Awas banyak kabel. I want more. We praise you. More. We praise you. Jadi sahabat-sahabat worshiper gitu. Adanya Pak Riki bergabung. Oh, siapa itu? Truly, ya. Ini ada Truly. ucapan terima kasih ini, Pak. Oke, Truly skip. dari Oh, Amerika. Truly ya. Truly Ini ini. ada Pak Riki, ada CPV sama Pak Panda. Ha-ha. HWA yang ke-15 buat Pak Riki dan istri. That's good. Semoga selalu rukun dan berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Cie kok. Luar biasa. Oke, luar biasa gitu. Jadi sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada gitu. Kalau sementara Anda di kelas gitu kan, Anda peserta dan kami trainer gitu, kami pengurus gitu. Tapi selesai dari trainer, kita adalah keluarga. Kita keluarga gitu. Jadi nggak ada lagi guru dan murid gitu, nggak ada gitu. Dan yang luar biasa, ketika kita turun dari sini, kita kepala keluarga semua. Ya tentunya keluarga itu ada silaturahmi, ada mungkin ada kesalahan, ada saling memaafkan, dan Cakra juga minta maaf lagi. Maaf apa itu? Maaf kakak katanya. Ya kami maafkan gitu. Tapi luar biasa Dimaafkan. Nah ini maafkan. Maafkan. Ini Kita budaya. Kalau tadi kita yang minta maaf, kita minta maaf. ini budaya ya Indonesia banget. Gitu. Budaya Indonesia Menjalin banget itu. tali silaturahmi. Kalau mau ngomong itu bilang maaf. Keren. Itu yang udah jarang kita dengar. Sepurane. Udah jarang yang kita dengar sekarang hari-hari ini. Betul. Kalau di Jawa itu ngomong sepurane. Wah, kalau di Manado apa? Kalau di Manado, bingung dia bukan. Di Manado. Maaf. I'm sorry. Luar biasa. Oke. Nah, apa sahabat-sahabat worshiper semua gitu, seperti juga yang kita sampaikan di segmen yang lalu gitu, bahwa kalau ada sahabat-sahabat worshiper yang mau apa ya gitu, endorse itu bahasa Indonesia apa sih itu gitu. Iklan ke. Apa itu tadi yang nyebut unstoppable tadi itu endorse itu apa itu bahasa Indonesianya itu? Iklan ake. Apa itu ya gitu? Ya mengiklankan. Mengiklankan gitu. Mengiklankan. Itu makanya itu. Malam hari ini ada satu sahabat gitu yang sudah ikut join dengan kita gitu, dan mengirim makanan tradisional Indonesia. Enak banget. Wah. Enak banget. Gitu. Untuk para penikmat lopis. Dear pelopis. Atau penyuka jajanan tradisional. Jajanan Pak, ini jajanan pasar. Jajanan Pak ini ada kue lopis gitu. Lopis ini dibuat tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa bleng. Luar biasa. Sehingga lopis ini adalah lopis yang sehat. Gitu. Dalam tiap kemasan dibungkus dengan daun pisang, sarung tangan, ada sarung tangan itu apa ya? Gitu. Untuk sepeda ngambil. motor gitu ya mungkin maksudnya ya gitu. Terus dibalut dengan kelapa, ada gula Jawa cair juga gitu. Yang seperti apa sih? Mungkin bisa diambil itu kayak itu. Saya ambil dulu ya. Iya, betul. Ini luar biasa gitu. Ini ada bungkusnya juga, ini ada Kopi bungkusnya. terus Pak Se. Iya, gitu. Jadi luar biasa ini. Temannya Lupis. Kopi temannya Lupis. Lu kok Ternyata sudah dinikmati.
Sudah habis pemirsa. Ternyata sudah ditunjukkan kepada pemirsa, bisa di zoom. Bisa di zoom. Masih ada ininya tadi apa yang kosong. Ini gula Jawanya gitu. Oke. Ini gula Jawa. Sudah dimakan tadi. Sudah habis ini, sudah langsung. Masih ada satu di bawah kayaknya itu. Iya. Bentuknya Ini itu. kelapanya, Bentuknya. ini kelapanya, iya. Gitu. Dan Bagus ya, ini kemasannya ya. Ini kemasannya menarik. Kemasannya keren, Menarik. bersih. Ini bentuk ininya. Aduh, sorry saya lepas dulu. Enak sekali tadi kita makan tadi ya. Nikmat sekali ini tadi. Nikmat ini. Ini kalau dibuka kayak wajik-wajik gitu ya. Iya, Kayak memang ini, makanan khas ini, tradisional. Khasnya ini, luar biasa ini. Jajanan pasar itu, pasar. Jajanan pasar. Ini dari mana sih? Tadi Pastor Niki sudah ikut menikmati, Pastor? Sudah. Gimana rasanya, Pastor? Legi. Oke, ya. Kalau mau beli ini di mana ini? Kalau mau pesan atau mau ini di mana ini, Pastor? Saya tutup lagi dulu ya. Tadi sih katanya bisa dilewat IG. Iya. IG-nya dibilangin mungkin. Alamatnya? @morin. Oh. Morin. @morin.s gitu. Morin.s. WA atau nomor HP 081 90 100 7275. Kalau mau cari gampangnya di Facebooknya Iya. Morin ya. Morin, ya. Yang tadi komen. Ya, yang tadi yang tadi komen, tadi. Itu enak bener, pemirsa bener enak. Jadi ini bukan masalah, bukan kaleng-kaleng ini. Iya, bukan. Bukan kaleng-kaleng ini, enak banget. Luar biasa. Habis berapa? Jujur. Tadi saya Jujur. Ya hitung aja tadi, hitung aja di situ berapa ya. Pak Riki tadi 1, ya. Itu 1. Ya, sisanya berapa? Saya 2. Sisanya berapa? Sama, sama 2 saya habis 2. Ya? Sama 2. Apa ya? Enak banget, bener, enak sekali. Mantap. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang mau pesan, mau buat rapat atau mau buat jajanan pasar, mau arisan, Iya, ya kan, mau arisan, ini masa pandemi. arisan keluarga, arisan keluarga yang di rumah maksudnya, ya kan? Mau apa, nonton TV sambil ngemil kayak gitu. Cocok. Bisa add langsung di FB-nya Morin, ya, bisa Atau di IG-nya. Langsung menghubungi nomor tadi yang sudah disebutkan tadi ya. Betul. Jadi nggak apa-apa teman-teman, karena ini di masa sulit, di masa semua, bukan hanya masa sulit, pandemi ini, jadi ya nggak apa-apa kita membuka ruang publik lewat streaming ini, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman khususnya alumni. Iya. Khususnya alumni Sogen nggak apa-apa, di antara kita yuk kita tawarkan, saudara butuh apa, bisa membantu juga yang lain. Betul. Itu kayaknya itu Cakra minta maaf lagi tuh. Apa? Ada perbedaan? Boleh tanya, maaf kakak, boleh tanya alamat rumah Sogen katanya gitu. Mau ngirim apa ya? Oke, alamat rumah Sogen ini kantor kesekretariatan Sogen Iya. itu di Jalan Gombel. Permai. Enggak, bukan. Gombel Indah. Gombel Indah. Gombel Indah nomor 24. Permai itu ngomel indah. Main ngucap aja. Gombel Indah. Di Gombel Indah nomor 24 Semarang ya. Buat teman-teman semuanya yang dimanapun berada pengen tahu kantor kesekretariatan Sogen ya, ada di Jalan Gombel Indah nomor 24 Semarang ya. Atau kalau mau bincang-bincang dan secara teknis atau bekerja sama dengan Sogen bisa langsung aja ke akunnya Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah ini pimpinannya Sogen Dia ketua kepala sekolahnya, kepala sekolah dari Sogen ini Pak Wahyu ya. Jadi Pak Cakra, Mas Cakra, Saudara Cakra, maaf gitu. Maaf. Bisa langsung kontak ke Pak Wahyu di akun Facebooknya Pak Wahyu kan ada. Atau kalau mau dicatat nomor HP saya 082 22 71 71 558. Sekali lagi Pak Cakra ini minta maaf lagi, kita kasih hadiah. Kita kasih kesempatan dia untuk ini, untuk endorse. Untuk endorse ya. Cakra boleh gitu. Karena dia paling aktif sekali malam hari ini loh. Kita harus kasih hadiah sama yang teman-teman, kasih apresiasi. Sangat aktif banget. Cakra ini monggo silakan. Betul. Luar biasa. Oke, Kembali ke ini ya. Tema kita ya, be a humble person gitu. Ini kita mendekati sesi-sesi terakhir dari program kita di malam hari ini.
Jadi cepat-cepat saja sahabat-sahabat worshiper yang ingin bergabung atau mungkin mau bertanya tentang tema Be a Humble Person bisa langsung joinan gitu. Karena waktu kita tidak akan lama lagi gitu. Oke. Saya boleh bertanya ini sama Iya, boleh. Silakan. Ini kalau bertanya dengan master ini luar biasa enak jawabannya nanti. Ini Oke, Pastor. Pastor, ini mewakili teman-teman ini. Biasanya kan kalau kita bicara tentang rendah hati, ya rendah hati dalam pelayan mimbar. Terkadang orang berpikir, dia punya kemampuan ini, dia punya kemampuan, tapi dia takut menonjolkan kemampuannya atau mengeluarkan kemampuannya, nanti dikira sombong. Lah itu gimana itu? Monggo, Pastor saya. Tidak mengeksplor. monggo ini ya kan. Kadang-kadang begitu. Jadi ini strategi dari musuh ini. Itu saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan senior ya, dia bilang dan saya setuju banget dengan ucapan dia. Jadi ketika kita pengen belajar satu kebenaran, kita akan ditarik, akan dihalang-halangi sehingga nggak bisa capai di titik kebenaran yang akan kita pelajari. Tetapi ketika dia udah nggak bisa menahan lagi karena kesungguhan kita, dorongan Roh Kudus, motivasi dari teman-teman, jadi orang ini tetap dia melangkah di bawah tekanan tekanan tarikan dari penghulu jahat ini gitu ya, dari kuasa kegelap, dari iblis, dari musuh lah kita sebut itu ya, nggak bisa ditahan, akhirnya dia masuk sampai ke titik di tempat dia bertuju, dia tujuan kebenaran dia itu. Nah, sampai di tempat titik itu, iblisnya itu nggak lagi tarik, tapi malah didorong. Didorong jadi melampaui itu. Nah, nangkap ya maksudnya. Jadi ketika Anda belajar satu kebenaran, pernah nggak kita rasakan kayak ada yang narik sehingga ada yang menghalang-halangi, kita nggak bisa mudeng gitu. Tapi kita berdoa, kita nangkap sesuatu, kita ngerti itu, tetapi ketika kita ngerti aneh, jadi bablas gitu loh. Pernah ya? Dan kita sering kali lihat kan. Jadi ada saudara bisa lihat ini sejarah sudah membuktikan itu. Ribuan tahun dari sejarah pemahaman dari gereja, dari kegerakan kan seperti itu. Ketika kegerakan ini mulai muncul, adalah kita nggak usah sebut apa, tapi saudara pasti tahu lah. Kegerakan demi kegerakan muncul kan. Ketika dia pertama kali muncul itu banyak tekanan tuh. Dibilang bidah lah, dibilang apalah, dibilang sesat lah. Tapi lama-lama kan dia muncul, terus bagus kan. Pertolongan Tuhan dia muncul, tapi ketika dia sudah sampai di titik itu malah bablas gitu. Merasa sombong. Nah, itu tadi. Jadi godaannya di situ. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi paling benar sendiri. Iya, merasa paling benar sendiri dan akhirnya menimbulkan juga orang-orang tadi bahwa gue juga harus takut menonjolkan dan segala macam karena akan bablas emang. Nah, yang pertama sikap ini bagus gitu loh. Sikap ini kayak memonitor dirinya kan. Jadi nggak bablas. Ini saya harus apresiasi orang yang ngomong ini nih. Bagus dia. Jadi dia ketika dia udah tahu semua, ini kan dia tetap menjaga hatinya, tetap rendah hati ya. Nah, tapi yang kedua dengan sikap awal motivasi yang benar ini gitu. Dia juga harus tahu satu kebenaran bahwa ada juga ayat firman Tuhan yang mendorong kita untuk ditunjukkan. Jadi ada kan ayat teladannya gitu kepada orang lain. Jadi ada ayat yang berkata, yang ayat favoritnya Pak Riki banget itu, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Gitu. Gerakan 10.000 nanti. Jadi gitu ya. Jadi benar Pak, motivasinya dia itu sudah bagus. Dia nggak monti sombong dan segala macam. Itu udah menjaga dia lah. Itu sudah menjaga dia sebagai payung yang menjaga dia dalam tetap kerendahan hati. Berdasarkan payung ini, itu kan jadi kayak alat ukur di hatinya dia tuh. Jadi kayak alarm kan. Nah, dia lalu Alkitab ada dorongan ayat juga berkata bahwa dia harus memunculkan itu kebaikan hatinya. Salah satunya talenta dia dimunculkan, nggak apa-apa untuk kemuliaan Tuhan tapi bukan untuk dirinya. Sebab bisa bedakan ya, orang bisa kata main musik untuk dirinya kan. Sebab ada satu teman tuh seneng banget main melodi kan. Saya bukan pemain, saya bukan gitaris punya. Ini cuma gaya-gayaan tok ini pakai gitar gini. Ini lip-syncnya. jadi ya mungkin karena baru semangat belajar gitar kan dia. Jadi senangnya ngisi melodi. Nah, ketika musiknya udah habis, melodinya masih main sendiri. Apalagi kalau penyembahan ya, lagi gusuk penyembahan tahu-tahu denger
distorsi gitar. Nah itu ada, orangnya ada di sini. Ada, tapi kan kita ya, tapi dia ikut Sogene jadi ngerti. Oh, di training langsung sama Pak Riki. Training langsung sama Pak Riki gitu loh. Ya ada begitu. Jadi, nah ini apa itu kan ya ada ada mungkin untuk kemuliaan Tuhan kali ya. Gitu. Ada. Kalau ada nggak apa-apa gitu loh. Mungkin baginya dia ketika lagi memainkan itu surga bergetar. Oh, ya, gitu. Nah, ini tanya sama ahlinya ini. Gimana teknis? Jadi udah berhenti semua musik Pak, udah berhenti bisa kata. Kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Ini udah di koda terakhir. Mesti udah berhenti. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Udah kan haleluya, puji Tuhan. Udah habis semua musik diam, gitar muncul. Itu kalau di materi kita apa itu namanya Tuhan? Ada orang itu di sini. Tapi sudah dikasih tahu. Nah, ini kan kita bilangnya ada perubahannya kan terjadi. Itulah tujuannya. Tapi saudara bisa lihat ya, pemirsa bisa tahu kan gitu. Coba Anda bayangin, ibadah sudah syahdu, udah selesai. Jadi sudah diem semua dalam mengalami. Tiba-tiba ada melodi. Di 10 praktek jasa gitu Pak Pastor. Ya. Ya itu belajar namanya harmonisasi. Betul. Ya, jadi kalau ada pemain musik penguasaan dirinya nggak ada, jadi dia. Oh iya. Iya. Itu kan saya ikut, kita mau ketawa. Mungkin malaikat juga ketawa, ini betul apa sih? Itu kan ketika kita lagi nyanyi segala macam surga disuruh diam itu. Ya, Wah, Tuhan ngomong, tenang, saya mendengarkan suara. Wah, nyanyi lagi lah. Udah cukup. Malaikat yang disuruh nyanyi lagi nih. Ini Pak Yansen bergabung nih. Yansen bergabung. Shalom bro, Yansen. Shalom. Jakarta. Shalom Pastor Yansen. Ada Gamaliel Rudi. Rudi Gamaliel. Coba, oh ya ada Rudi. Ada Gamaliel. Oh ada Rudi. Oh puji Tuhan Rudi ya. Enggak, saya ketawanya itu ada lagi, masuk lagi. Maaf. Luar biasa, memang rendah hati banget ya. Kita topiknya sudah sesuai. Ini harus itu loh, apresiasi. Betul. Minggu depan itu harus itu minta Nanti video. kita kasih gift dia. Oh ya. Ya. Gift-nya ucapan maaf. Bagus pertanyaannya. Ada apa? Tadi belum dijawab sama kalau dari pastor tadi. Oh iya. Satu ini dulu, nanti habis itu baru dijawab Pastor Yansen. Oh, oke. Ada ucapan terima kasih. Gitu. Oh. Dari Morin. Oh iya. Dia bilang thank you, terima kasih ini udah diiklankan gitu, disampaikan kepada rekan-rekan gitu. Nggak nyangka katanya gitu. Wow. Ini contoh pengajar School of Worshipper katanya. Coba tunjukin lagi gambarnya. Ini ada lagi pemirsa yang baru datang tuh. Nah ini Ada salah satu jajanan pasar dari alumni Sogen E juga. Iya. Jadi ini alumni Sogen E nggak apa-apa. Alumni Sogen E silakan mau iklan produk di sini silakan, nggak apa-apa. Alumni Sogen E ya khusus ya. Kalau bukan alumni Sogene, boleh. Tapi kita dahulukan dulu dong. Dahulukan dulu teman-teman itu. Silakan karena saling berbagi juga informasi. Iya. Akan membantu juga orang-orang yang lain kan ketika melihat oh ternyata ada toh. Betul. Ada barang. Karena enak sekali tadi itu. Enak sekali, luar biasa. Oke, Pastor Ricky mungkin mau menambahkan. Pastor Ricky. Betul Pastor Ricky. Salah saya salah sebut ini. Maaf. Tiada maaf bagimu. Kayaknya suasana lebaran sudah lewat gitu. Tapi auranya masih sampai ke sini juga gitu. Monggo Pastor. Oke. Mereka ini benar-benar seniman kata-kata ya, luar biasa mereka berdua. Saya menanggapi dari sisi lain ya. Iya. Jadi Oke, silakan. Pastor saya menanggapi dari sisi itu, saya menanggapinya begini. Saya pernah baca buku
seorang penulis terkenal namanya siapa saya lupa. Tapi bukunya gini, judul bukunya tuh The Purpose Driven Life. Rick Warren. Rick Warren ya. Luar biasa ini. Dia bilang bahwa Anda diciptakan untuk sebuah tujuan. Nah, jadi tadi kan dibahas kalau tadi kan ditanya dia tuh sebetulnya punya kemampuan tapi dia malu-malu nunjukinnya, kan gitu. Kalau saya pingin ajak orang yang bertanya ini next level cara berpikirnya. Nah, next levelnya tuh artinya gini. Anda kan seorang pelayan pujian penyembahan, Anda seorang pemain musik, Anda seorang penari tamborin, Anda seorang kalau penyanyi latar atau apa backup singer itu sebagainya. Nah, caranya dia kalau buat saya menanggapi begini, sebaiknya dia belajar bagaimana hidup dengan sebuah tujuan. Gitu. Nah, di The Purpose Driven Life itu dibilang bahwa tujuan kita itu diciptakan Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Nah, jadi kalau dia diciptakan untuk kesenangan Tuhan, itu otomatis dia nggak bablas tadi. Jadi begitu dia sampai di satu titik, selama dia dipercayakan di titik itu, dia akan terus di situ. Gitu. Dia nggak akan coba melampaui titik itu. Kayak saya sampai hari ini, saya melihat orang-orang yang saya layani sebagai orang-orang yang saya training gitu ya, orang atau alumni lah dari Shogene itu, melihat mereka menjadi saya bersyukur lihat mereka, wow kan gitu, berarti berhasil gitu, sukses gitu ya. Ada satu kebanggaan sendiri gitu ya. Nah, begitu juga, jadi artinya saya nggak mau menjudge, saya nggak mau apa, karena saya berpikir kalau saya gitu, saya akan seperti orang yang melampaui titik yang saya. Nah, jadi pesan saya, hiduplah dengan sebuah tujuan. Jadi jangan lupa bahwa kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Nah, orang kalau dia sadar dirinya diciptakan untuk kesenangan Tuhan, otomatis dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sudah otomatis ya. Jadi makanya tadi di awal di segmen sebelumnya saya mengajak kita untuk harus sadar siapa kita. Nah, saya melatih ini. Saya pun sebagai di Shogene saya sebagai trainer. Sebagai trainer justru ini bukan hal yang mudah buat saya. Iya, nggak tahu betul. Tapi kalau buat saya pribadi, ini bukan, walaupun saya sering training, sering mengajar, tapi ini bukan hal yang mudah. Nah, orang kan istilah ada orang bilang omdo, ya, omong doang. Ya, orang ngomong dong bisa, ngajar bisa. Nah, untuk mengimplementasikan diri, itu tuh yang nggak semudah yang itu, Pastor Alwis. Jadi buat saya, begitu saya ngerti tujuannya, oh ya, tujuan saya diciptakan, saya diciptakan untuk kesenangan Tuhan, titik. Ya, jadi saya lakukan apa yang menyenangkan Tuhan, gitu. Jadi kalau yang kesombongan itu menyenangkan Tuhan nggak? Enggak, gitu. Cuma kan biasanya orang nggak mungkin sadar kalau dia sombong, ya kan gitu. Nah, cuma waktu kita ngerti tujuan itu, buat saya itu adalah sebuah next level buat kita. Kita jadi ngerti, oh ya, jadi saya ini diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Saya nggak akan berani melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, otomatis. Tapi berarti boleh mengeluarkan kemampuan. Boleh. Ya. Justru makanya saya bilang kemampuan yang dia keluarkan untuk menyenangkan Tuhan. Gitu. Apapun, kan ada ayat yang berkata, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Gitu. Iya, betul. Itulah. Ada itu kisah di Perjanjian Baru itu keren itu, Pastor gitu. Ketika Yohanes Pembaptis itu pengikut-pengikutnya gitu, bertemu dengan pengikut Yesus. Dan kemudian pengikut-pengikutnya Yohanes Pembaptis itu jadi netizennya Yesus gitu. Follower. Iya, jadi followernya gitu kan gitu. Netizen. Pengikutnya gitu. Itu kan netizen kan nggak salah itu ya. Bener nggak? Ya, aku bener lah. Saya baru kali ini ngelihat Om Rio tuh tertawa lepas tuh. Gitu. Bercampur kurang kopi. Ada kopi. Hebatnya itu Yohanes Pembaptis itu nggak marah gitu loh. Iya dong. Ketika pengikut-pengikutnya pindah gitu loh untuk jadi followernya Yesus. Kalau zaman sekarang gitu marah ya, pindah ya. Marah banget gitu kan. Kehilangan pengikut itu rasa-rasanya seperti kehilangan semuanya gitu. Kehilangan kehidupan. Kehilangan kehidupan. Karena pengikut itu udah jadi sumber kehidupan. Sumber kehidupan, betul gitu. Wah, ini nyerempet ini. Nyerempet lagi nih. Kembali ke cakra tadi. Mohon maaf katanya gitu. Nah, ini bagus pertanyaannya. Enggak, bentar. Pertanyaannya cakra ini bagus nih. Maaf kakak,
Iya dek. Gitu. Mau tanya acara Sogen di media sosial itu lainnya di hari apa aja ya kakak? Saya ingin gabung di acara-acara media sosial lainnya. Maaf ya kakak, udah 2 kali ngomong kakak nih. Satu pesan aja udah 2 kali ngomong maaf nih. Ngomong maaf harus saya. Coba bisa dikasih tahu dia tinggal di mana gitu. Kalau di Semarang pas nih ya, maaf terus ini. Iya. Jadi ini cuma ada di tiap Jumat, Cakra, di tiap Jumat pukul 6 sekarang, pukul 18. 6 sore. Jadi tiap 6 sore sampai jam 9 lah. Ini sudah mau deket tutup. Sampai jam 9 ya. Jadi gabung, Cakra juga bisa undang teman-teman yang lain untuk bisa di tempat ini. Kami terima kasih banget loh ya buat atensinya yang luar biasa ya. Kira ini coba saya hitung ya. Ini 1, 2, 3. Ya pokoknya 3, maaf itu banyak. Luar biasa. Maaf semua lagi. Ini Pastor Alwis di akhir dari sesi ini. Tadi saya teringat begini, khusus kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan. Ada banyak contoh kasus, saya ambil satu aja. Ada pemain musik gereja, ada worship leader, ya, ada penari tamborin. Di gereja itu dia menurut saya kurang mendapatkan penghargaan. Di gereja itu dia sudah berusaha maksimal. Ya entah terlepas dari apapun motivasinya, tapi dia tidak tidak diapresiasi. Lalu waktu entah peristiwa apa, dia pindah ke satu gereja. Nah di gereja itu dia di-expose dengan baik. Nah lalu begitu dia terekspos, gereja yang lamanya iri. Wah itu kan dari kita dulu. Nah jadi saya tidak ingin lari konteks ya. Jadi kerendahan hati seorang misalnya gembala sidang. Jadi pentingnya kalau bagi saya kalau punya teman-teman ya maaf seperti Anda, saya pernah dengar dari seorang politikus terkenal ya. Dia berkata begini, jangan pernah menganggap remeh orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang ada di sekitarmu adalah orang-orang penting bagimu, sekalipun dia hanya orang yang hanya tukang bawain tasmu kemanapun kamu pergi. Nah ini orang itu ngomong begitu. Sekalipun dia cuma bawain tasnya kemanapun, tapi jangan remehkan dia orang penting. Nah jadi kalau kita bicara soal apa tadi, humble apa tadi ya, kerendahan hati itu bagi be humble itu menurut saya adalah dengan kita tidak meremehkan orang lain. Ya, jadi jangan sekali-sekali seorang pelayan mimbar, seorang pelayan pujian penyembahan meremehkan orang lain. Gitu. Kalau Anda meremehkan orang lain, ya itu dia. Anda akan ya jujur, Anda akan melihat bagaimana, karena begini, apa yang Tuhan itu kan suka membalikan keadaan. Ya kan? Peristiwa Yusuf kan gitu kan? Itu kan pembalikan keadaan. Apa yang kamu rendahkan akan Tuhan tinggikan dia. Gitu. Jadi hati-hati kita dengan dengan pelayanan. Saya hari ini saya ngomong apa adanya. Anda yang ada di sekeliling saya orang-orang penting buat saya. Amin. Gitu. Jadi saya tidak mau meremehkan siapapun. Siap. 1, 2, 3. Yes. Ada 1, 2, 3. Endorse. Oh, endorse iya. Pertanyaan terakhir ini pertanyaan terakhir. Siapa? Kalau Dari dibacakan kita bisa bahaya. Dari siapa? Dari Gamaliel Rudi. Wow, 1, 2, 3. Ini Kita semua alumni 1, 2, 3 loh. 1, 2, 3 semua. 1, 2, 3. Bilang begini. Ini untuk semuanya. Bagaimana menghadapi pemusik yang terlalu over? Tanda tanya ini. Saat worship, tanda tanya, apakah langsung diseret keluar, gebyur air atau apapun? Karena jadi dia bilang gini, pria, ini bahasa pria banget nih. Ini bahasa pria banget nih, pria nih. Bagaimana menghadapi pemusik yang terlalu over? Nanyanya ke siapa saat sih? worship. Ini siapa? tanya kepada Pak Riki sama Pak Samuel. Monggo ini pertanyaan terakhir. Mungkin kalimatnya penekanannya itu mungkin sudah berkali-kali gitu. Jadi sudah di titik harus ada tindakan disiplin mungkin begitu. Kalau udah jengkel banget ya. Ini Bro Gamaliel, Bro Rudi, Anda ini karena jengkel mungkin. Oke, mari Pastor. Kalau saya sih sebetulnya tergantung siapa pemain musiknya. Kalau itu misalnya pemain musik
gereja atau pemain musik orang lain ya nggak bisa buat apa-apa ya. Bisa kan ada yang undang ya, diundang. Ya, ada kan pemain musik dia diundang main ke situ. Nah, itu kita nggak bisa buat apa. Walaupun buat saya tetap ilmu komunikasi harus dijunjung tinggi. Ilmu komunikasi. Jadi kayak begini, misalnya kita berempat nih main musik. Lalu yang main kahon ini mainnya gedebuk-gedebuknya terlalu apa. Nah, kalau saya nggak mengkomunikasikan kan nggak bisa. Nah, saya harus komunikasi. Pastor, permainanmu bisa lebih halus gitu. Tolong bisa lebih halus sedikit karena tidak terdengar harmoni. Nah, urusan dia itu kembali ke orangnya, gitu kan. Kalaupun sudah, nah kalau makanya saya suka begini. Kalau misalnya pemain musik, ada pentingnya kita duduk bersama sebelum kita latihan, gitu. Makanya kalau di Shogene kan selalu ada kita konsep lagu. Prepare. Ya, lagunya berapa? Oh 5 lagu. Ya udah kita konsep. Nah, habis kita konsep, nah di situ pentingnya berbicara tentang harmonisasi tadi. Gimana? Nah, leadernya biasanya siapa? Misalnya leadernya si yang pemain piano. Nah, dia bisa bilang, tolong saya boleh minta tolong nggak di minggu-minggu yang lalu permainannya misalnya siapa pemain bassnya agak sedikit over, bisa turunin sedikit ya. Ilmu komunikasi. Gitu. Karena kalau kita langsung judge gitu, langsung nggak suka, langsung apa ya, memang ya orang tersebut kan dia nggak tahu gitu. Ya memang kecuali kasus-kasus tertentu dia nggak bisa ditegur, ya sudah kita nggak bisa buat apa-apa gitu. Tapi buat saya tetap ilmu komunikasi harus dijunjung tinggi. Itu dari saya. Nggak tahu kalau dari Pak Sukses. Ya. Kalau saya tadi saya mendengarkan ada leadernya. Jadi memang perlu ada leader, ada di tim itu ada leader. Ya. Karena biasanya kalau sesama itu ngomong itu nanti takutnya kan, apalagi misalnya kata pemain keyboard yang ngomong sama pemain bass atau sebaliknya gitu loh. Nah makanya hak untuk bicara dalam sistem sistem tim musik itu atau sistem gereja mereka memang ada leadernya. Nah, leadernya yang berhak bicara karena dia punya kapasitas juga untuk ngomong seperti itu gitu loh. Jadi yang pertama ada leader, yang kedua memang itu tadi mental dan karakter kan. Kalau karakter orang memang rendah hati, di humble, ditegur, dia harus pasti terima. Nah, makanya tim semua dari tim pemain musik dan apapun di gereja, kalau ada gembala yang dengar nih ya, atau leader dari tim pujian penyembahan itu yang dengar kita bicara, saya bilang harus segera diikutkan training-training seperti ini. Bukan hanya Shogene aja, banyak sih. Di luar sana banyak. Salah satunya Shogene. Tapi minimal orang itu harus belajar karakter. Itu karakter paling penting deh pokoknya. Itu kuncinya di situ gitu, bukan di skill, karakternya. Nah, kalau karakternya udah terjamin, udah terjaga di situ, kan enak ngomongnya. Ketika dia main gitu. Ya, kayak tadi kelewat tadi tuh. Enggak, jangan. Kalau dia kan udah ikut nih, dia ngerti salah satu dari seorang penyembah yang benar adalah orang yang mudah diatur. Itu kan masuk nih, harus mudah diatur nih. Nah, temannya bilang, jangan nanti kan kesannya nggak enak, gini, nggak harmoni. Oh, karena dia mudah diatur, udah terbentuk karakter dan mentalnya, gampang. Siap. Nah, apalagi kalau sudah ikut strongman. 1, 2, 3, yes. Oke. Seperti di penghujung acara. Gerakan belum. Makanya kan kita di penghujung acara kita ambil untuk bannernya mana? Iya, 11 itu. Ini saya lihat ada Eko Cakra lagi nih kayaknya. Dia ternyata pernah di Untaraya dulu. Ini saya tahu orangnya. Siapa? Itu Alejandro Andro yang tadi dibilang. Oh iya, Francisco Yellow. Berat banget namanya ya. Ini, bro, berapa akun ini? Oke, sahabat-sahabat worshiper, jadi kesimpulan dari tema kita malam hari ini, be a humble person itu gitu, bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang penyembah, ingat baik-baik gitu bahwa kita harus belajar menjadi pribadi yang rendah hati gitu. Menjadi pribadi yang mudah diatur gitu. Menjadi pribadi yang tahu akan pemakaian Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di penghujung dari School of Worshiper malam hari ini, kami ingin sekali lagi mengingatkan kepada sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada, khususnya Anda semua yang mendengar di segmen-segmen yang lalu,
tentang pergerakan yang kita lakukan menghadapi masa pandemi ini. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat semua. Kita tidak putus-putusnya mengingatkan untuk kita melakukan gerakan ini. Karena kita ambil yang tadi Pastor singgung, biarlah kebaikan Hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Ada itu situ ayatnya. Iya. Filipi pasal 4. Coba teruskan lagi Pastor Alwis. Seperti biasa. Wah, dari segmen ke segmen kita tidak henti-hentinya dan kita tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan buat teman-teman semuanya dalam 2 bulan ini ya, di gerakan 10.000 peduli Indonesia. Ya, kita punya yel-yel untuk gerakan ini. Ya, punya. Oke. 1, 2, 3. Gerakan 10.000 peduli Indonesia. Sekali lagi. Gerakan 10.000 peduli Indonesia. Apa nih Pastor? Ya ini tadi ini. Ya. Ini jadi gerakan ini sudah masuk di minggu ke-3 kalau nggak salah. Jadi sampai bulan Juni akhir. 1 bulan ini kita jadi mulai tanggal 14 Mei harusnya sampai 14 Juli. Tetapi karena pemerintah sudah kasih batasan waktu untuk PSBB itu, jadi kita sesuaikan habisnya di bulan Juni. Jadi kita sudah 3 minggu melakukan gerakan 10.000. Jadi mengajak, mendorong teman-teman untuk ikut berbagi bersama-sama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan yang ada di sana. Karena gerakan 10.000 itu akan menjangkau daerah-daerah yang lain, bukan hanya tempat di mana saudara berada. Contoh kayak kami di Semarang nih. Kita di Semarang, kita lakukan gerakan 10.000. Di pembagian pertama, kita sudah berbagi sampai di Siantar. Itu yang barat, Indonesia Barat ya. Di Indonesia Timurnya di kota di Tual, di Pulau Tual, Maluku. DKI Jakarta juga kita bagi. Itu di pembagian tahap pertama selain Semarang. Nah sekarang ini di minggu ke-3 ini kita berbagi di Comal kemarin. Hari ini kami sudah berbagi dengan gerakan 10.000 itu kita salurkan kepada teman-teman di area Pemalang. Iya. Yang berikutnya juga di area Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi teman-teman bertanya nih, saya sumbang 10.000 kan? Kemana 10.000 saya? Mana? Kemana 10.000? Jawab Pastor Alwis. Bukan di kantong kita. Oh, tapi makanya 10.000 buat sudah tersalur. Yang Anda berikan sudah tersalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Jadi bukan di kita ya, bukan di kita ya. 10.000 kita juga bisa sampai di Deli Serdang hari ini. Itu 10.000 itu jadi makanan perfect. Iya. Nanti teman-teman bisa lihat deh di akun Facebook kita masing-masing juga besok kita akan bagikan itu ya tentang gerakan ini. Kenapa sih? Kenapa kok perbuatan kebaikan ini ditunjuk-tunjukkan gitu loh? Pak Alwis bisa jawab. Kenapa? Karena kalau kayak saya simpel aja Pak. Iya. Kalau kenapa harus dikasih tunjuk? Karena sekarang ini kejahatan juga dikasih tunjuk Pak. Ya itu gitu. Ya kan? Kejahatan ditunjuk-tunjukkan. Ya kan, orang merajalela segala macam. Kemarin kita lihat penjaraan-penjaraan itu kalau kemarin ada demo segala macam. Di Amerika itu. Iya. Ada yang jarah. Dan orang senang malah lihat kayak gitu ya. Aneh. Nggak ada yang protes. Itulah. Malah diangkat menjadi digulurkan jadi isu politik. Udah ngomong politik lagi. Tapi itu maksudnya tadi ya. Kita berperang juga di udara ini, di udara medsos maksud saya gitu ya. Itu kan kejahatan di berita-berita nggak baik. Ini Anda sebagai orang tua nih, coba Anda lihat. Kadang-kadang kita kan marahin anak kita toh, nggak usah terlalu banyak medsos, nggak penting, ya kan. Tapi kan sebenarnya medsos juga bisa jadi sarana penginjilan. Hari ini semua pendeta-pendeta pakai medsos kan. Larang aja itu. Ngapain tuh khotbah-khotbah ditunjuk-tunjukin? Ngabisin kuota saya. Gak, ngerti maksudnya ya. Jadi kita berpikir dari sisi positif. Ada seorang pegiat medsos itu tulisannya bagus banget. Saya bisa kutip. Bisa saya kutip? Boleh. Dia bilang begini. Saya tak mikir dulu. Pegiat medsos ini followernya udah ratusan ribu. Dia bilang begini. Begini, mungkin ya gini. Ada orang berbagi dengan diam-diam. Kita harus apresiasi itu. Tapi ada juga orang berbagi dengan terang-terangan. Apresiasilah. Jadi berbagi dengan diam-diam bagus.
Berbagi dengan terang-terangan juga bagus. Yang nggak bagus itu adalah sudah nggak pernah berbagi dengan diam-diam, terang-terangan menegur orang yang berbagi. Nah, itu. Saya ulang lagi. Boleh saya ulangi lagi? Boleh saya ulangi? Ya. Itu sampai Pastor Eki terpesona. Bukan terpesona lagi, terpesona. Sampai tidak bisa berkata-kata. Ada orang berbagi dengan diam-diam. Bagus. Kita Apresiasi bagus. Berbagi dengan diam-diam bagus. Tapi ada juga orang berbagi dengan terang-terangan. Itu juga perlu Itu juga diapresiasi. bagus itu. Tapi yang nggak bagus itu sudah diam-diam nggak berbagi, tapi terang-terangan mengkritik orang yang berbagi. Itu nggak bagus, nggak bagus. Jangan ditiru, jangan ditiru. Pemirsa, jangan ditiru. Ya. Itu kalau saya ngomongin jalukmu opo. Enggak. Jadi itu tadi ya. Dengan gerakan ini ya, kami mendorong lagi teman-teman dan kami memang mendorong justru kepada orang-orang, kepada teman-teman, kan banyak teman-teman yang memang kekurangan juga. Mereka kekurangan tapi hati mereka baik loh. Banyak itu di luar sono, mereka kurang tapi hati mereka baik. Nah, tapi karena mereka kurang, mereka hanya bisa punya sedikit kan. Mau berbagi di mana dengan yang sedikit itu, malu mereka. Nah, kita kasih wadahnya dengan gerakan 10.000. Jadi siapa aja bisa berbagi di gerakan ini gitu loh. Jadi berbagi untuk Indonesia lebih baik lagi, berbagi untuk menyebarkan kebaikan di media-media sosial kita, sebarkan terus kebaikan, saudara. Sebab satu ketika nih ya, saya cerita nih, ternyata itu ada satu penelitian, itu orang kalau melihat hal-hal yang baik, itu imunitas di tubuhnya itu meningkat, betul. Ada satu penelitian itu, search aja di Google ini, search aja, itu penelitian beneran. Jadi mereka kumpulkan, ada mahasiswa itu untuk nonton tayangan Mother Teresa. Ketika nonton, air liurnya itu diperiksa. Dilihat itu sistem. Jadi sebelum nonton diambil sampel air liurnya, sesudah nonton juga diambil. Jadi ketika pas nonton, itu ternyata sistem imunitas tubuhnya itu meningkat. Nonton ini, lihat hal yang baik. Jadi ketika Anda melihat hal yang baik itu imunitas kita meningkat. Ternyata ini juga bisa menahan corona, imunitas tinggi. Jadi ada untungnya, ada manfaatnya, ada benefitnya. 1, 2, 3, gerakan 10.000 peduli Indonesia. Bagi teman-teman yang sudah ikut berbagi, berpartisipasi, kami pastikan lihat di Facebook, laporan-laporan kami semuanya ada di situ. Maksudnya kita berbagi ke siapa, kemana, berarti udah hampir 1.000 orang, hampir 1.000 pack. Jadi kalau 1 pack itu 10.000, berarti sudah hampir 10 juta dana yang kita keluarkan. Oke, terima kasih. 10.000 saudara itu boleh memberkati Indonesia. Luar biasa. Saya tutup dengan satu quotes. Oke. Ini Ya. Bentar. Enggak, yang khusus ini. Oh iya. Ini minta disebutin katanya. Nomor rekeningnya gerakan 10. Iya, betul. Itu nggak bisa ditulis di situ, Rio? Nomor rekening. Iya gitu. Kalau boleh bisa disebutkan itu nomor rekening Yayasan Mas Indonesia. Ya. Jadi itu rekening resmi ya? Ya, resmi. Rekening, bukan rekening pribadi? Ya, bukan. Enggak, itu rekening resmi dan Yayasan Mas Indonesia. banyak yang ngawasi, tenang aja. Jadi banyak yang ngawasi. Nomor rekeningnya 4626757588. Sekali lagi. 4626757588. Nanti ada ditulis di situ di bawahnya. Di situ nanti ya. Jadi silakan transfer dengan 10.000, ada kode di belakangnya, kode 19, jadi 2 digit di terakhir itu 19. Kenapa 19? Itu kode COVID. COVID ya. Kode COVID. Jadi 10.000 19 rupiah, 100.000 tetap 19 rupiah, 1 juta tetap 19, 10 juta tetap 1 tetap itu. Oke. Ya. Oke, tetap buat teman-teman semuanya, ya saya kutip dari Anne Frank. Wah, ini seorang penulis luar biasa. Dia bilang begini, orang dermawan tidak akan pernah jatuh miskin. Dia bilang gitu. Keren ini kata-katanya ya. Yang tadi sekali lagi imunnya naik, yang keduanya tidak akan pernah jatuh miskin. Amin. Karena ketika Anda memberi, Anda didoakan loh itu. Amin. Itu betul didoakan ya. Didoakan, nggak disumpah-sumpahin. Betul, yang bahaya itu betul. Kenapa orang pelit itu, Alkitab berkata banyak orang menyebar harta tapi bertambah kaya. Bukan hanya susah masuk surga. Ada orang menyebar harta tapi bertambah kaya, tapi ada orang menghemat luar biasa tapi selalu berkekurangan.
Karena disumpahin orang terus masalahnya gitu loh. Pelit banget. Makan tuh duit lu. Gitu. Oke, sahabat-sahabat Worshipper dimanapun Anda berada, satu pujian menutup program acara kita malam hari ini. Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Sahabat Worshipper dimanapun mereka berada Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang ada dalam perawatan, mungkin mereka sedang terbaring di ruang isolasi, mungkin mereka sedang berjuang untuk mengatasi setiap masalah persoalan yang mereka hadapi, masalah-masalah ekonomi yang saat ini melanda hidup mereka. Amin. Kami berdoa siapapun mereka, dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap memandang kepada kebaikan Tuhan. Kalau di masa-masa yang lalu Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan sudah membuka jalan dalam hidup mereka, kami percaya hari-hari ini pun Tuhan juga melawat mereka dan menolong mereka, membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Yang sakit dijamah dan ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan yang susah dihibur lewat pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Kami berdoa terjadilah dalam kehidupan mereka. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu.
yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya padamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahan yang terbaik hanya bagimu. God bless you all. Oh, betapa dalamnya kasih